Saya baru-baru pulang ceramah di Australia. Saya ketemu perantau, 49 tahun dia merantau. Katanya 5 anaknya. Saya tanya agamanya bapak anaknya gimana? Yang 2 sepertinya saya sudah tidak tahu agamanya apa. Yang 3 mungkin masih Islam. Mungkin. Hati-hati. Saatnya evaluasi untuk anak-anak kita. Lebih baik balik kampung kita jadi makan seadanya, tapi iman kuat, daripada di sini mentereng kita punya kehidupan, akidah anak kita hilang. Nauzubillah min zalik. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan sholat lail ini, setan di kamar berusaha menggagalkan. Nggak usah datang, nggak usah datang, nggak usah datang. Ceramah aja kau datang. Nggak usah datang, nggak usah datang. Enak tidur. Alhamdulillah setan yang ada di kamar bisa kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika saya dengar ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Ya bagaimana bapak mau dengar ceramah kalau bapak sendiri, ya kan? Nah, sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bapak saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP-nya ya, kita dengar dulu ceramah ya. Suatu kali Nabi tanya kepada sahabat. Sahabat itu Bu, perlu ibu bapak ketahui, tidak semua yang hidup sama Nabi disebut sahabat. Sahabat itu satu, hidup sesaman dengan Nabi. Sesaman dengan Nabi. Syarat yang kedua, ketemu dengan Nabi. Saya sesaman dengan Pak Samsi Ali. Tapi tidak pernah ketemu, tidak boleh disebut sahabat. Sesaman sama Nabi, tidak pernah ketemu, bukan sahabat. Yang ketiga, setelah itu beriman kepada Nabi. Ada orang sesaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Siapa? Abu Lahab. Syarat yang keempat, matinya tetap beriman kepada Nabi. Itu disebut sahabat. Ada orang yang beriman, sehidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak mati dalam keadaan iman kepada Nabi. Ada. Siapa? Sahabat itu namanya, bukan sahabat. Orang itu namanya Abdullah bin Ubay. Dia tidak bisa disebut sahabat. Maka sahabat itu ketemu dengan Nabi, sesaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Nah, Nabi tanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita ini, siapa di antara makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Paling menakjubkan. Bapak Ibu kan tahu artinya kalau menakjubkan ya. Lalu sahabat berkata, para malaikat ya Rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ketemu dengan Allah. Langsung berdialog dengan Allah. Tidak. Kalau begitu, para Nabi dan Rasul ya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu. Bisa berdialog dengan Jibril. Kalau begitu, kami ini para sahabatmu ya Rasul. Bukan. Bagaimana kau tidak beriman kepadaku? Kau beriman kepada Allah? Kau ketemu dengan saya? Kau lihat saya? Ada masalahmu kau langsung tanya? Kalau begitu siapa ya Rasul? Mereka yang ada di gedung ini. Mereka yang ada tinggal di Amerika Serikat. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu malaikat. Mereka beriman kepada Allah. Meskipun dia hanya mendengarkan ceramah melalui YouTube-nya pada saat latih. Kita inilah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang yang menakjubkan imannya. Tapi ingat, ada godaan. Belum tentu iman kita dibawa sampai akhir hayat. Supaya iman kita dibawa sampai akhir hayat, maka hadirlah ini muktamar imsa. Untuk apa? 1, dapat ilmu. 2, silaturahim. 3, sedekah. Jodoh juga. Ya.
Saya tidak tahu kalau soal itu Pak. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Saya dengar memang juga ada. Alhamdulillah. Ya, maka ketika hadir seperti ini, jangan sia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ngecas itu, ngecas. Bisa jadi kita ke tanah suci, umroh. Tapi itu kan agak berat. Alhamdulillah di tempat ini ngecasnya. Untuk sementara tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, lupakan sekejap urusan dunia. Fokus ngecas iman. Dengar dakwah. Ibu-ibu saya tanya, ibu punya handphone? Punya? Kalau handphone dipakai terus kenapa? Kalau lowbat diapain? Kalau enggak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Bisa pakai melempar. Ya kan? Begitu juga iman. Iman dengan dakwah adalah cas. Bapak kerja 24 jam tapi tidak pernah dengar dakwah, lambat laun HP-nya lowbat. Kalau sudah lowbat perlu dicas. Casnya ini. Syukur-syukur ada saudara kita menginisiasi untuk acara ini. Dan saya yakin tidak digaji. Iya kan? Maka kita hargai dengan cara, ayo konsentrasi. Kalau tiap malam ada sholat lail seperti ini, sempatkan ikut. Nah, sudah kita ini, saya alhamdulillah, saya yakin bapak-bapak yang hadir di tempat ini, insya Allah akidahnya aman, bisa dibawa sampai akhir hayat. Tapi yang saya khawatirkan generasi kedua dan ketiga kita. Maafkan saya harus katakan, selalu saya katakan setiap saya pergi ceramah dan ketemu para perantau ke luar negeri yang merantaunya bukan di negara yang mayoritas muslim. Saya baru-baru pulang ceramah di Australia. Saya ketemu perantau 49 tahun dia merantau. Katanya 5 anaknya. Saya tanya agamanya bapak anaknya gimana? Yang 2 sepertinya saya sudah tidak tahu agamanya apa. Yang 3 mungkin masih Islam. Mungkin. Pak, bapak merantau cari apa? Cari dunia. Tapi percaya, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia itu tipu daya saja, Pak. Coba ingat-ingat, kalau bisa disebut satu di antaranya. Tahun lalu kita muktamar. Ada enggak saudara kita yang sudah wafat tidak ikut tahun ini? Ada enggak? Pasti ada. Gimana kalau bapak itu yang wafat? Gimana kalau kita yang Allah takdirkan tidak ikut lagi tahun depan? Dan pada saat itu, ini temanmu, enggak ingat lagi Pak. Mau bukti? Mau bukti? Lihat itu di grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal. Jangankan baca doa, ngetik doa saja enggak mau Pak. Apa dikirim? Stiker. Apa tulisannya? Al-Fatihah. Dia enggak baca tuh Al-Fatihah. Stiker dia kirim. Iya toh? Begitulah masa depan kita. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu. Dinontonlah istri saya ini ceramah saya. Dia bilang, saya lihat ceramahnya Ustadz. Kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi Ustadz nanti kalau saya duluan meninggal, kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Saya peluk dia baik-baik. Saya bilang dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya, siapa yang doakan kita saudara-saudara? Anak. Saya heran lihat orang tua zaman sekarang. Anaknya ulang tahun bisa dia bawa kemana-mana. Anaknya ulang tahun dia bisa bawa sampai duitnya habis $1.000 lebih. Tapi kenapa ketika pengajian seperti ini kita tidak mampu bawa anak kita? Saya yakin Bapak aman dah akidahnya sampai ajal. Anak. Oke, anak masih. Cucu. Seorang manusia kerjanya apa? Budak. Waktu sampai jam berapa Pak? Habis? 10 menit lagi. Ibu tahu namanya budak? Hamba sahaya.
Beda pembantu, Ibu. Kalau pembantu digaji, dia boleh pergi dari pekerjaannya. Tapi hamba sahaya itu hak milik. Tidak punya hak asasi, hak milik. Kerjanya tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Jatuh sisirnya. Apa kata orang ini? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kaget anaknya Fir'aun. Masita, apa maksudmu? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi bapakku kok anggap apa? Ya bapakmu raja. Tuhan, ya Allah. Saya lapor kau. Silakan. Kau tidak takut? Tidak. Silakan. Lapor anaknya. Pace-pace. Bapak-bapak supaya bapak tidak ngantuk. Subversif. Pelanggaran besar ini. Apa? Masa Masita bilang, kamu bukan Tuhan. Kamu hanya raja. Lapor. Oh, panggil Masita. Masita, menurut informasi, kamu katakan la ilaha illallah. Jadi saya apa? Ya kau raja. Bahaya ini akidahmu. Keyakinanmu seperti ini mengancam posisi saya sebagai Tuhan. Saya sogok kau. Enggak. La ilaha illallah. Masita, saya hukum kau. Silakan. Satpol PP. Seandai saja sekarang. Ajudan. Kalau ajudan. Pasukan. Kumpulkan semua keluarganya Masita. Kumpul anaknya. Kumpul suaminya. Masita, kalau kau tidak mau ubah keyakinanmu itu, saya rebus anakmu. Silakan. Ibu macam apa ini? Firaun, jangan kau ajari saya soal cinta kepada anak. Dia hidup dalam rahimku 9 bulan. Kulahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin saya tidak cinta kepada anakku. Tapi cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Direbus hidup-hidup, menggelepar anaknya, kata Masita. Nak, sampai jumpa di akhirat, di sorga Allah. Masita, Fir'aun giling kepala. Oh, hebat juga nih Masita. Suaminya lagi direbus. Kata Fir'aun, kau enggak sayang suamimu? Fir'aun. Jangan bicara soal cinta. Tidak mungkin saya terima lamarannya kalau saya tidak cinta sama dia. Tapi cintaku kepada suami tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Bang, maafkan saya. Goodbye my darling. Tidak ada dalam kitab itu, Pak. Ya. Berangkat. Kagum Fir'aun. Masita, bukan cuma anakmu, bukan cuma suamimu, kamu sekalian saya rebus. Pasukan, ikat Masita. Apa kata Masita? Tidak usah kau ikat, saya turun sendiri. Turun ke dalam bejana, menggelepar wafat satu keluarga. Malaikat kagum, lalu Allah katakan, coba kau lihat, karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada aku, akidahnya kuat. Allah balas, apa balasannya? Subhanallah, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium bau harum yang tidak pernah beliau dapati di dunia. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, bau apa dia? Arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Siapa dia? Arwahnya Masita dan keluarganya. Cukup sampai di situ penghormatan Allah? Tidak. Sampai sekarang ini Allah muliakan. Gimana cara muliakan? Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masita. Sebaliknya Fir'aun. Gagah perkasa. Hebat. Elektabilitasnya paling tinggi. Tidak ada kala itu elektabilitasnya Fir'aun. Kekayaannya sampai detik ini masih dikejar. Tidak punya iman. Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Pak, Fir'aun itu sudah dideklarasikan dalam Quran haram masuk surga. Dicatat haram masuk surga itu Fir'aun. Kalau kita 50-50. Masih ada harapan masuk surga, 50% masuk neraka. Iya kan? Cukup di situ murka Allah? Tidak. Sampai detik ini Allah murka. Dihinakan Fir'aun. Tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama anak. Bapak aja saya bilang Fir'aun kau marah Pak. Maka inilah yang penting kita pelihara. Iman.
Cara memelihara iman itu berapa hari di sini? Berapa? 4 hari. Dan inilah saya rasa acara undangan yang paling banyak sekali cara saya ceramah. 8 kali Pak. Tidak tanggung-tanggung. Luar biasa. Saya bilang bolehkah saya dikurangi supaya saya cepat pulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari manfaatkan kesempatan ini. Rehat sejenak urusan dunia. Tingkatkan kecintaan kita untuk melihara iman. Dengar dakwah, ikut-ikut zikir, ikut tausiah, ikut sholat malam. Selebihnya tawakal ilallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah di tempat ini. Balik anak-anak kita, keluarga kita, imannya kokoh, imannya kuat. Saya maafkan saya harus menyampaikan iman Bapak Ibu harus kuat. Karena di sini godaannya juga sangat besar. Kalau saya kuat iman saya, tidaklah spesial. Kenapa? Memang tempatnya di situ banyak, bagus saya punya lingkungan. Tapi kalau di sini, kalau iman Bapak lemah, kalau iman Bapak Ibu anaknya lemah, bisa jadi 10-15 tahun yang akan datang, anak kita sudah tidak datang ke masjid sholat Jumat. Bapak Ibu mau tahu masa depan Bapak Ibu sekarang? Lihat, Bapak Ibu mau lihat masa depannya dikubur? Lihat anak kita sekarang. Kalau masih pegang Quran, masih ada harapan Pak. Tapi kalau setiap saat game, hati-hati. Saatnya evaluasi untuk anak-anak kita. Lebih baik balik kampung kita jadi makan seadanya, tapi iman kuat. Daripada di sini mentereng kita punya kehidupan, akidah anak kita hilang. Na'udzubillah min zalik. Demikian, usikum wa nafsi bitaqallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.